Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Yulia Agustin. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat-sifat dari turunan. Nah, untuk video sekarang saya akan membahas mengenai sifat-sifat dari turunan trigonometri. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika oleh dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Untuk itu, kita langsung saja ke pembahasannya. Sifat dari turunan trigonometri yang pertama yaitu jika Y sama dengan A sin X, maka turunan dari Y sama dengan A cos X. Kemudian yang kedua, jika Y sama dengan A cos X, maka turunannya negatif A sin X. Kemudian yang terakhir yang ketiga, jika Y sama dengan A tan X, maka turunannya A sek kuadrat X. Nah, langsung ke contoh soal yang pertama. Jika R sama dengan akar sin theta, maka dr per d theta adalah, nah yang R-nya itu kita ubah dulu menjadi R akar sin theta sama dengan akarnya kita ubah ke dalam bentuk eksponen menjadi sin setengah theta atau sin theta pangkat setengah. Nah, kita menggunakan sifat dari turunan yang Y sama dengan UX pangkat N, maka turunannya N dikali UX pangkat N dikurangi 1 dikali turunan dari UX. UX-nya itu sin theta. Nah, dr dibagi d theta itu sama dengan turunan. Maka turunan dari R sama dengan setengah dikali sin pangkat setengah negatif 1 theta dikali turunan dari UX. UX-nya itu sin theta. Turunan dari sin theta yaitu cos theta. Maka setengah sin pangkat setengah dikurangi 1 yaitu pangkat negatif setengah theta dikali cos. Nah, satunya ini dikali dengan cos theta. Maka cos theta. Kemudian sin pangkat negatif setengah theta, karena ini pangkatnya negatif, kita ubah menjadi bentuk positif, yaitu posisinya menjadi yang awalnya di pembilang, kita ubah menjadi ke penyebut. Jadi 2 dikali sin pangkat setengah theta. Nah, yang setengahnya ini kita ubah lagi ke dalam bentuk akar menjadi cos theta dibagi 2 dikali akar sin theta. Kemudian contoh soal yang kedua. Jika fx sama dengan 3, sin 2x negatif 2 cos 3x, maka turunan fx adalah, nah langkah pertama kita turunkan yang 3 sin 2x terlebih dahulu. Maka turunan dari 3 sin 2x yaitu 1. 1 ini didapat dari pangkat sin 2x, itu 1. Maka 1 dikali 3 sin 2x pangkat 1 dikurangi 1 dikali turunan dari 3 sin 2x yaitu 3 cos 2x. Kemudian dikali turunkan lagi yang 2x nya, turunan dari 2x itu sama dengan 2. Nah, dikurangi. Nah, sekarang kita turunkan yang 2 cos 3x, sama seperti tadi pangkatnya ini 1, maka 1 dikali 2 cos 3x pangkat 1 kurangi 1 dikali kita turunkan yang negatif 2 cos 3x menjadi negatif 2 sin 3x, kemudian 3x nya kita turunkan menjadi 3, maka 1 dikali 3 sin 2x pangkat 1 dikurangi 1 0,
Kemudian yang 3 cos 2x dikali 2 menjadi 6 cos 2x dikurangi 1 dikali 2 cos 3x pangkat 1 dikurangi 1 yaitu 0. Kemudian yang negatif 2 sin 3x dikali 3 hasilnya negatif 6 sin 3x. Nah, maka 1 dikali, karena ini pangkatnya 0, dalam sifat eksponen, jika bilangan yang berpangkat 0 maka hasilnya 1. Nah, maka 1 dikali 1 dikali 6 cos 2x dikurangi 1 dikali sama seperti tadi yaitu 1 dikali negatif 6 sin 3x. Maka 1 dikali 1 dikali 6 cos 2x yaitu 6 cos 2x. Kemudian negatif 1 dikali 1 negatif 1 dikali negatif 6 sin 3x, maka positif 6 sin 3x. Kemudian contoh soal yang terakhir yaitu yang ketiga. Turunan dari fx sama dengan x kuadrat dikali cos 2x adalah, nah kita menggunakan sifat yang y sama dengan u kali v, maka turunan dari u kali v ditambah u dikali turunan dari v. Nah, u nya ini yang x kuadrat, maka turunan dari u nya itu 2x. Kemudian yang v nya itu cos 2x, maka turunannya negatif 2 sin 2x. Kemudian kita langsung masukkan saja. Maka turunan dari fx sama dengan turunan dari u nya itu 2x. Kemudian dikali v nya itu cos 2x ditambah u nya itu x kuadrat dikali turunan dari v yaitu negatif 2 sin 2x. Maka 2x dikali cos 2x hasilnya 2x cos 2x. Kemudian positif x kuadrat dikali negatif 2 sin 2x, maka hasilnya negatif 2x kuadrat sin 2x.